하나, 둘, 셋. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Love Code yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Setelah dipermalukan oleh Pak Wu dan juga dibelain sama Eunho, akhirnya Kang Jin memutuskan untuk segera pergi dari sana karena Eunho bilang kan kalau Jiun itu ada jadwal meeting lagi setelahnya. Namun sebenarnya Jun itu marah kepada Eunho karena dia menganggap Eunho itu sudah melewatin batas dan juga sudah terlalu ikut campur sama urusannya dia. Namun Eunho mengatakan bahwa dia itu sengaja berbuat hal itu karena dia pengen melindungi Kang Jiun. Dan dia juga minta sama Kang Jiun untuk jangan terlalu terlihat perfect banget karena ya manusia pasti ada kurangnya. Hingga akhirnya Jiun pun luluh dengan kata-kata yang dikeluarkan sama Eunho. Setelah itu mereka pergi ke rumah Kang Jiun dan ya disinilah terjadi sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh para penonton. Mereka berdua awalnya berpelukan dan setelah itu mereka melanjutkan dengan vacuum cleaner yang cukup dahsyat. Nah untuk adegan vacuum cleanernya seperti biasa Mimin tidak tampilkan di sini, kalian tinggal lihat aja di versi fullnya ya. Pokoknya itu rak buku dan juga buku-buku di sana sampai bertaburan lah pokoknya. Keesokan paginya ketika berangkat kerja seperti biasa mereka terlihat seperti tidak jadi apa-apa dan juga nggak kelihatan kalau misalkan mereka itu sedang menjalin hubungan. Sampai karyawan-karyawan mereka mengira bahwa terjadi sesuatu dengan Kang Jiun karena terlihat sangat dingin pada hari itu. Nah kemudian Jung Hoon datang ke ruangannya Jiun dan meminta maaf atas kejadian kemarin dan meminta kepada Jiun untuk jangan memikirkan apa yang dikatakan ayahnya karena kan mereka masih butuh dana investasi dari ayahnya Jung Hoon. Nah kemudian dia juga nanya sama Jiun bagaimana hubungan dia dengan Eunho. Jiun langsung bilang bahwa dia sedang berkencan dengan Eunho. Dan akhirnya Jung Hoon mendapatkan jawaban yang dia tunggu-tunggu selama ini. So Ji-hoon memang menganggap dia sebagai rekan aja. Setelah itu Ji-hoon mendapatkan telepon dari calon klien mereka lagi yang bernama perusahaan Next, dimana mereka itu pengen mencari CEO yang baru karena CEO sebelumnya itu bermasalah yang buat mereka itu rugi dalam 3 tahun terakhir. Lalu Jun mendiskusikannya dengan rekan-rekannya dan mereka ternyata disandingkan juga dengan Career Way, tempat si mak lampir Kim Hye Jin. Jadi mereka berdua itu dipanggil untuk mencari kandidat yang paling pas untuk perusahaan Next ini dan mereka bakal bersaing. Nah, seperti biasa si mak lampir Kim Hye Jin ini setelah meeting dia tuh sering banget memprovokasi Kang Ji-yoon. Bahkan dia bilang bahwa Jin itu terlalu banyak waktu luang hingga dia sempat berkencan sama Eunho. Lalu Eunho memperingatkan kepada si mak lampir bilang bahwa untuk bersaing secara sehat jangan pakai cara kotor seperti yang dia lakukan. Kena mental nggak tuh? 강지훈도 그만 괴롭히고. Terus kan Wei Jung Hoon bilang sama ayahnya untuk jangan mengganggu Kang Ji-hoon lagi. Dan ayahnya bilang bahwa dia mengirimkan Jung Hoon ke sana karena ya itu untuk investasinya dia biar Jun itu juga dia jodohkan sama anaknya Jung Hoon. Tapi kan karena Jun gak mau dan investasi dia gagal menurut dia, makanya dia harus ngebuang orang itu. Yang dia maksud adalah Kang Ji-hoon. Namun kali ini Jung Hoon itu nggak mau nurut sama ayahnya dan bilang bahwa dia tidak akan mau berakhir seperti abangnya dia yang nurut sama ayahnya hingga akhirnya abangnya itu mendapatkan sesuatu hal yang sebenarnya itu gak enak gitu. Setelah itu Jung Hoon pergi ke kantor menemui Eunho dan dia mengajak Eunho untuk pergi minum bersama karena kebetulan Eunho pada hari itu nggak ada juga janjian sama Kang Ji-hoon. Nah mereka minum berdua dan dia pastikan sama Eunho apakah Eunho secinta itu sama Ji-hoon. Eunho bilang iya dia sangat menyukai Kang Ji-hoon. Lalu Jung Hoon berpesan untuk menjaga dan juga melindungi Kang Ji-hoon. Kalau enggak dia pokoknya bakal ngawasin gerak-geriknya Eunho. Dan tiba-tiba banget Jung Hoon tuh ngajak Eunho untuk beradu panco. Nah sebenarnya ya panco itu harusnya sih bisa dimenangkan sama Eunho. Tapi karena Jung Hoon lagi galau pada hari itu, Eunho akhirnya mengalah sehingga ya cukup berhasil lah penghiburan yang dibuat sama Eunho kepada Jung Hoon. Dia seneng banget karena bisa mengalahkan Eunho. Tapi karena dia itu lagi mabuk berat banget, akhirnya Eunho ngebantu dia untuk diantar ke rumahnya Eunho sebenarnya. Tapi pada waktu itu kan dia berpapasan lah dengan Jung Soo-yeon. Jadinya ketika mereka menuju ke rumahnya Eunho, tiba-tiba aja Jung Hoon bilang bahwa Eunho udah lu pergi aja biar dia sama Soo-yeon karena dia cukup sering minum bersama dengan Soo-yeon. Sampai-sampai Eunho itu bingung loh kok mereka bisa kenal kan? Dan dengan lancarnya kakinya Jung Hoon ini malah pergi menuju rumahnya Jung Soo-yeon sehingga ibunya tuh agak heran-heran ya kan sampai-sampai pas dia masuk
Langsung terkaparlah dia di rumahnya Jung Soyeon hingga keesokan paginya pas dia bangun, inilah dia baru sadar saking malunya dia itu sebenarnya pengen langsung pergi dan meminta maaf kepada ibunya Jung Soyeon. Tapi ibu Soyeon tuh bilang udah makan aja dulu dan dia seneng banget dengan sup pengar buatan ibunya Soyeon. Bahkan ibu Soyeon juga cukup suka dengan kepribadiannya Jung Hoon yang ceria dan dia bahkan langsung menanyakan kayak gajimu berapa, kerjaanmu apa, segala macam udah kayak calon menantu gitu kan. Gak lama setelah itu Eunho datang untuk menjemput anaknya Soyeon karena kan biasanya mereka itu ngantarin anak mereka sekolah bareng-bareng. Nah disinilah Jung Hoon tahu bahwa cinta bertepuk sebelah tangannya Soyeon adalah Eunho. Terus pas di kantor, Kang Jun bersama dengan timnya ngebahas lagi tentang CEO Next yang bakal mereka rekrut. Pokoknya untuk kali ini dia menyerahkan untuk daftar-daftar kandidat itu disusun sama Kyung Hwa dan mereka kaget kok tiba-tiba aja Jun itu bisa inget nama mereka semua. Kayak surprisingly gitu loh, mereka melihat perubahan Jiun yang awalnya itu kan sangat-sangat tegas banget dan juga dingin, tapi kali ini dia sudah mulai lembut kepada mereka. Nah, perubahan CEO yang seperti itu pasti membuat anggota-anggotanya ngerasa bahwa antara seneng ataupun tidak. Setelah itu ternyata Kang Jiun bakal ada pertemuan dengan seorang CEO laki-laki tampan yang bernama Jung Hyuk dan itu membuat ciwi-ciwi di kantor mereka juga sangat-sangat heboh. Dan menurut Kwang Hee, kayaknya si CEO tersebut cocok dengan Kang Jiun, sama-sama CEO ganteng dan juga cantik ya kan. Nah hal itu membuat Eunho langsung cemburu dan bilang sama Kwang Hee untuk menjaga kata-katanya. Sabar bang, sabar, ingat profesional dalam bekerja. 강지은입니다. Gak lama setelah itu datanglah si CEO tampan dan ternyata memang sesuai dengan yang mereka bicarakan. Nah Eunho langsung ketar-ketir dong ya kan. Pas mereka lagi meeting, Eunho itu malah mepet banget ke Kang Jiun. Sehingga Pak CEO tahu bahwa Jiun sama Eunho nih lagi ada hubungan dan Eunho lagi cemburu. Dia sengaja lah buat Eunho untuk semakin membara cemburunya diajak Jiun untuk makan malam bersama. Ditambah lagi Eunho itu kagak diajak. Oh makin cemburulah dia kan. Si CEO tampan pun semakin senang karena dia berhasil mengganggu Eunho. Eunho bilang tenang aja, aku itu udah belajar memanjat gitu kan. Terus si Otame bilang, oh aku juga belajar judo nih. Nggak bisa kan kita punya sama-sama punya kemampuan gitu. Dan sejak Jun pergi sama si CEO tampan, Eunho tuh bener-bener nggak tenang banget dan sampai pun dia di toko buku dia terlihat gerasak gerusuk sehingga membuat temannya itu ngira dan juga nebak bahwa Eunho ini lagi cemburu ya kan. Walaupun Eunho nggak mau ngaku dan dia juga kaget kok temannya ini tahu kalau misalkan dia juga pacaran sama Kang Jiun ya kan. Nah nggak lama setelah itu Jun mendengar percakapan mereka dan Jun juga nggak jadi makan malam sama si CEO tampan karena dia itu kepikiran sama Eunho. Dan ternyata di situ juga ada So Mie yang mengganggu mereka berdua. Nah awalnya kan Mie itu nggak setuju tentang hubungan mereka karena Mie takut kalau misalkan Eunho nggak bisa ngejagain Jiun. Tapi setelah melihat adegan ini akhirnya Mie bilang bahwa mereka itu sangat-sangat cocok banget. Terus kan Pak U ini bilang sama bapak ini bahwa ya terserah dia mau milih perusahaannya Jun ataupun perusahaan si mak lampir, keputusan ada di dia. Nah seperti biasa si mak lampir itu kan selalu menggunakan cara licik, jadi dia mengajak kita sebut aja Pak Uco untuk bertemu. Jadi dia itu bilang bahwa dia belum menemukan kandidat yang diinginkan sama Pak Uco, tapi dia punya beberapa yang mungkin nanti Pak Uco bisa pilih sendiri. Cuma Pak Uco bilang cara dia itu nggak kayak gitu, jadi dia ya mau pergi setelahnya. Tapi tetap aja nih si mak lampir nggak nyerah gitu aja, dia langsung melakukan kong kali kong dengan Pak Uco sehingga membuat Pak Uco itu pun akhirnya duduk kembali dan ya berpikir bakal menurutin apa maunya dari si mak lampir Lusnut nggak ada akhlak ini. Kampret lah memang nih cewek. Padahal Jun itu selalu profesional dan dia bilang bahwa dia bakal menunjukkan bagaimana cara kerja dari perusahaannya dia dengan dukungan penuh yang diberikan sama Ayang tentunya. Terus Jun itu kan ngajak Eunho untuk kencan besok harinya. Cuma Eunho bilang dia sudah ada janji dan dia nggak bisa kasih tahu sama Jiun, katanya pokoknya kelar dulu urusannya baru nanti dia ceritakan semuanya sama Kang Jiun. Nah ternyata besoknya Eunho itu bertemu dengan si bapak yang memberikan kabar sama dia terkait dengan orang-orang yang dia cari selama ini, anak dari yang nyelamatin dia. Si bapak bilang anak tersebut tumbuh menjadi seorang anak yang luar biasa dan dia menjadi seorang CEO. Nah, cuma dia lupa namanya gitu kan. Lalu Eunho nanya nih ke sekolah si anak cuma nggak boleh dikasih tahu tentang identitas pribadinya.
Terus setelah itu Eunho mendapatkan telepon dari si bapak tadi lagi. Dia udah ingat tuh nama perusahaannya, namanya adalah Peoples. Nah, di sinilah Eunho tuh langsung merujuk kepada Ji-hyun, ditambah lagi sekolahnya bilang bahwa ya namanya adalah Kang Ji-hyun. Sehingga Eunho teringat kejadian pada waktu itu. Nah, dia baru pulang sekolah, dia makan, dan juga setelah makan, dia nonton lalu dia tertidur. Nah, ternyata pada waktu itu, di malam itu tiba-tiba aja kan terjadi kebakaran. Nah, akhirnya dia tersadar, dia mencoba untuk keluar dari rumahnya, cuma kan terhalang sama benda yang jatuh di depan pintunya. Karena udah sesek banget, akhirnya Eunho pingsan. Dan setelah itulah ayahnya Ji-hyun datang dan mencoba untuk menolong Eunho. Pokoknya sekuat tenaganya dia itu berusaha nolongin Eunho hingga akhirnya dia itu berhasil dan juga memberikan Eunho kepada pemadam kebakaran pada saat itu. Cuma ternyata ayahnya Ji-hyun kan gak sempat keluar dan tempat itu udah keburu meledak. Dan akhirnya ayahnya Ji-hyun itu kehilangan nyawanya setelah menyelamatkan Eunho. Makanya Eunho setelah tahu itu adalah Ji-hyun, dia semakin ngerasa bersalah sama Ji-hyun. Lalu dia mengajak Mie bertemu dan menanyakan tentang hal tersebut. Mie bilang bahwa Ji-hyun tuh kurang suka ketika dia mendengar cerita tentang ayahnya dan juga tentang kebakaran itu. Karena dia ngerasa bahwa ayah itu tidak menyayangi dia karena sudah meninggalkan dia. Karena kan Ji-hyun juga udah gak punya ibu dan sekarang dia juga sudah kehilangan keduanya. Ditambah lagi keluarganya Jun itu gak ada yang mau menampung dia karena semua itu mata duitan. Tapi ketika Jin sudah sukses sekarang, mereka mengaku-ngaku bahwa mereka adalah keluarganya dan juga yang merawat dia. Padahal kan aduh. Dan jangan salah, di dunia nyata banyak banget yang kayak gitu, ya kan? Nah, Eunho semakin ngerasa bersalah nih dengan hal tersebut. Nah, by the way, setelah itu Ji-hyun nelpon dia, yang ternyata sekarang ini Ji-hyun lagi bersama Byul, lagi main-main mereka gitu ceritanya. Nah, setelah itu Eunho disuruh datang ke sana juga. Dan setelah makan es krim mint bersama kesukaan mereka berdua, mereka langsung pergi untuk membeli beberapa aksesoris gitulah pokoknya. Byul juga menceritakan kayak ketakutan-ketakutan dan juga kelemahan Eunho kepada Kang Ji-hyun. Nah, setelah Eunho datang, Byul sama Kang Ji-hyun itu langsung pergi memilih aksesoris yang mereka suka, dan mereka itu memang klop banget. Baik Ji-hyun maupun Byul itu sama-sama nyambung ketika mereka bermain dan juga mengobrol bersama. Lalu mereka juga mengajak Eunho untuk berfoto bersama dan juga memberikan aksesoris di kepalanya Eunho. 하나, 둘, 셋. Setelah puas bermain, Byul itu ketiduran di mobil dan Ji-hyun bilang sama Eunho bahwa ya Byul itu sering cita-cita sama Eunho dan juga dia kayak bangga banget dengan memiliki ayah seperti Eunho. Walaupun Ji-hyun agak heran melihat sikap Eunho pada hari itu karena nggak seperti biasanya gitu. Eunho cuma diem aja. Hingga keesokan harinya, Mie nanya sama Jun kok Eunho itu tiba-tiba ngabarin dia bahwa dia itu nggak masuk pada hari itu. Padahal Kang Jun gak ada dikabarin dan ketika dia coba telepon Eunho itu nggak diangkat sama sekali. Hingga pas dia udah pulang kerja juga nggak ada kabar dari Eunho. Nah, ternyata Eunho itu pergi ke makam ayahnya Kang Ji-hyun. Dia meminta maaf, sekalian juga dia berjanji bakal menjaga Kang Ji-hyun karena dia sudah menyebabkan Kang Ji-hyun itu kehilangan ayahnya, sosok ayah yang sekarang dia benci. Setelah itu Eunho nelpon Ji-hyun dan Ji-hyun pun meminta Eunho untuk datang ke rumahnya karena dia penasaran apa yang terjadi kan. Nah, gak lama setelah itu Eunho datang. Ji-hyun awalnya ngira belum terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba aja kan Eunho itu menatap dia lalu meluk dia dan minta maaf sama Ji-hyun. Ji-hyun bingung apa yang terjadi. Lalu Eunho bilang bahwa dia mengunjungi makam ayahnya Kang Ji-hyun dan dia juga bilang bahwa anak yang diselamatkan sama ayah Ji-hyun beberapa tahun yang lalu adalah dirinya, ya Eunho. Ji-hyun langsung melepaskan genggaman tangannya dan mundur ke belakang sedikit dan dia kaget banget akan hal itu. Kira-kira apakah yang terjadi? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.